Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman mahasiswa kelas F dan kelas C di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini di pertemuan kelima dan keenam, kita akan membahas dua materi terkait dengan aspek teknis dan juga tata letak. Nah, kalau kita membahas mengenai aspek teknis, maka diharapkan nanti ke depannya kita dapat mengetahui dan memahami tentang beberapa pertanyaan utama terkait aspek teknis dari suatu proyek bisnis. Bila mana berdasarkan pada evaluasi aspek pasar, suatu proyek bisnis itu memiliki kesempatan pemasaran yang memadai untuk suatu jangkauan waktu yang relatif panjang. Maka, tahap berikutnya yang perlu kita lakukan atau kita pelajari adalah analisa aspek teknis dari proyek bisnis yang bersangkutan. Jadi intinya pada paragraf ini, kalau 2 minggu yang lalu dan 1 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai aspek pasar, kita sudah belajar mengenai strategi pemasaran dan juga marketing mix. Nah, kali ini tahapan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah di analisa aspek teknisnya. Tentunya kita harus paham apa sih sebenarnya aspek teknis itu. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek bisnis secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek bisnis tersebut selesai dibangun. Jadi kata kuncinya dari aspek teknis itu adalah proses pembangunan proyek bisnis secara teknis dan pengoperasiannya. Oke, ingat bahwa berdasarkan analisa ini, kita dapat mengetahui berapa rancangan awal penaksiran biaya investasi termasuk pada biaya eksploitasinya itu berapa. Kemudian, yang perlu kita ingat pula bahwa pelaksanaan dari evaluasi aspek teknis itu seringkali tidak dapat memberikan keputusan yang baku. Atau dengan kata lain, masih tersedia berbagai alternatif jawaban. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana untuk mengatasi itu semua? Tentunya kita perlu memperhatikan beberapa pengalaman dari proyek bisnis lain yang serupa di lokasi lain di mana mereka menggunakan teknologi dan teknik yang serupa. Nah, dari pengalaman proyek bisnis yang lain ini, kita bisa melihat keberhasilan dari penggunaan teknologi dan teknik yang sejenis. Dan itu akan sangat membantu kita untuk mengambil keputusan akhir. Kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu aspek teknis, kemudian dapat digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana pelaksanaan dari evaluasi aspek teknis, maka kali ini kita akan membahas mengenai cakupannya itu apa saja. Apa saja pertanyaan yang sering muncul di dalam aspek teknis? Atau bisa dibilang apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam aspek teknis? Nah, cakupannya atau yang akan kita pelajari, yang pertama adalah lokasi proyek bisnis. Jadi di sini suatu proyek bisnis itu akan didirikan baik untuk pertimbangan lokasi dan lahan pabrik maupun lokasi yang bukan untuk pabriknya. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar skala operasinya atau luas produksi yang ditetapkan untuk mencapai suatu tingkatan skala ekonomis. Yang ketiga terkait dengan kriteria pemilihan mesin dan juga peralatan utama serta alat pembantu mesin yang kita butuhkan. Yang keempat adalah terkait dengan bagaimana proses produksi itu dilakukan dan layout pabriknya yang dipilih. Itu yang mana? Termasuk juga pada layout bangunan dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, yang akan kita pelajari pada aspek teknis itu adalah apakah jenis teknologi yang kita sudah usulkan itu sudah tepat, termasuk di dalamnya pertimbangan terkait dengan variabel sosial. Oke. Jadi ada 5 yang kita bahas. Pertama lokasi, kedua ukuran atau luas produksi, ketiga terkait dengan kriteria pemilihan mesin dan peralatan, keempat proses produksi dan juga layout, dan yang terakhir adalah pemilihan jenis teknologinya. Cakupan yang pertama yang akan kita bahas adalah lokasi proyek bisnis. Nah, dari slide sebelumnya tadi sudah saya sempat sebutkan bahwa lokasi proyek bisnis itu dibagi menjadi dua. Lokasi dan lahan pabrik, dan yang kedua adalah lokasi untuk bukan pabrik.
Kalau kita membahas lokasi untuk bukan pabrik, jadi itu merujuk pada lokasi yang kegiatannya secara langsung berarti tidak berkaitan dengan proses produksi. Kenapa? Karena memang lokasi itu bukan untuk pabrik, di sana tidak ada pabrik, otomatis ya tidak ada proses produksinya. Contohnya adalah seperti lokasi bangunan administrasi perkantoran dan pemasaran. Nah, ada beberapa variabel yang perlu kita perhatikan untuk pemilihan lokasi proyek bisnis, di mana dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah variabel utama dan yang kedua adalah variabel pendukung. Oke, kita bahas satu persatu. Kita masuk terlebih dahulu di variabel utama. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah ketersediaan bahan baku atau bahan mentah. Bila suatu perusahaan itu membutuhkan bahan mentah yang besar, dan karena itu bahan mentah menjadi komponen utama atau komponen yang amat sangat penting dari keseluruhan proses operasi perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini itu merupakan variabel yang dominan dalam menentukan lokasi pabrik. Oke. Kemudian yang kedua adalah letak pasar yang dituju. Nah, seringkali di sini akan terjadi perbedaan diametral antara bobot faktor ketersediaan bahan mentah dan letak pasar yang dituju. Maksudnya perbedaan ini seperti apa, Bu? Jadi biasanya suatu pabrik ini kadang-kadang itu memerlukan lokasi yang dekat dengan sumber bahan mentah. Tetapi karena kita dekat dengan sumber bahan mentah, kita berjauhan nih dengan pasar yang kita tuju. Itu. Makanya terjadi perbedaan di sini. Tapi ingat, tidak berarti bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara seksama. Jadi, pastinya kita sebagai perusahaan ketika kita menentukan lokasi pembangunan proyek bisnis kita akan mengatasi permasalahan tersebut. Nah, nanti kita akan bahas di fasilitas dan sarana transportasi. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga adalah tenaga listrik dan air. Nah, untuk jenis-jenis industri tertentu, jadi misalkan ya di industri baja, aluminium, demikian pula juga untuk industri semen, itu pasti sangat membutuhkan yang namanya pembangkit tenaga listrik. Jadi di sini dia membutuhkan tenaga listrik. Contoh lagi misalkan perusahaan kertas itu pasti dia sangat membutuhkan jumlah air yang sangat besar. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan terkait dengan tenaga listrik dan air. Kemudian yang keempat adalah suplai tenaga kerja. Nah, ingat bahwa tersedianya tenaga kerja itu baik untuk tenaga kerja yang terdidik maupun yang terlatih akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan. Contoh, pendirian perusahaan rokok, di mana perusahaan itu mengelola tembakau. Di samping itu, harus memperhatikan atau mempertimbangkan bahwa bahan mentah, mempertimbangkan jumlahnya berapa, kualitasnya berapa, dan tenaga kerja itu menjadi faktor yang diperhatikan pertama. Tenaga kerja yang dibutuhkan. Tuh. Kemudian yang kelima, terkait dengan fasilitas dan sarana transportasi, di mana fasilitas transportasi ini berkaitan erat dengan pertimbangan bahan mentah dan pertimbangan pasar. Jika lokasi mendekati sumber bahan mentah misalkan, maka fasilitas transportasi itu terutama diperhitungkan dalam kaitannya ongkos transportasinya menuju pasar itu berapa. Nah, sekaligus ini menjawab tadi permasalahan yang mungkin akan terjadi ketika kita memutuskan lokasi. Apakah ingin berdekatan dengan bahan mentah ataukah ingin berdekatan dengan pasar? Misal tadi kita memilih untuk berdekatan dengan bahan mentah sehingga lokasi kita itu jauh dari pasar yang dituju. Maka solusinya sebagai perusahaan kita bisa mempertimbangkan fasilitas transportasi yang akan kita gunakan. Berapa ongkosnya, kemudian transportasi apa yang kita butuhkan. Oke, kalau tadi variabel utama ada 5 komponennya, nah kali ini kita masuk ke variabel pendukung. Ada 4 komponennya. Komponen yang pertama adalah hukum dan peraturan yang berlaku khususnya di Indonesia atau di tempat di mana kita mendirikan suatu proyek atau suatu lokasi pabrik. Nah, hal ini perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena mungkin terdapat memang ada peraturan-peraturan tersendiri yang melarang pendirian usaha baru pada lokasi tertentu. Kemudian yang kedua,
faktor pendukung terkait dengan iklim dan keadaan tanah itu seperti apa. Keempat, tentunya kita juga harus melihat sikap dari masyarakat setempat, adat istiadatnya seperti apa. Dan yang terakhir, di dalam variabel pendukung yang juga harus kita perhatikan ketika kita memilih lokasi proyek investasi, itu adalah rencana masa depan perusahaan. Dengan kaitannya perluasan dan juga pemerintahannya itu seperti apa. Cakupan yang kedua yang akan kita bahas adalah luas produksi. Luas atau skala produksi itu merupakan jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal atau maksimal. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas produksi. Faktor yang pertama terkait dengan permintaan pasar. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu dalam perhitungan market share-nya atau pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua, tersedianya kapasitas mesin-mesin dan peralatan yang dalam hal ini itu dibatasi oleh kapasitas teknis atau kapasitas ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dan kemampuan tenaga kerja khususnya pada pengelolaan proses produksi. Itu seperti apa? Keempat adalah kemampuan finansial dan manajemen yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir atau faktor yang kelima adalah kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Ketiga, kita akan membahas mengenai layout. Nah, layout itu merupakan keseluruhan dari proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, pengertian layout itu berarti mencangkup mulai dari layout lahan lokasi, proyek bisnis, layout pabrik, layout bangunan yang memang bukan pabrik, dan fasilitas-fasilitasnya. Kita akan membahas dua hal di sini. Pertama adalah tipe layout dan yang kedua adalah kriteria layout yang baik. Pertama, terkait dengan tipe layout itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dilihat dari fungsionalnya atau prosesnya. Jadi kita melakukan pengelompokan peralatan atau mesin-mesin yang memang memiliki fungsi yang sama di suatu ruangan atau di tempat yang tertentu. Kemudian dilihat dari produknya, dilihat dari urutan proses produksinya, kita urutkan dari sana. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari proses perakitannya. Oke. Kalau tadi tipe layout, sekarang kita menuju ke kriteria layout yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Lalu yang kedua, adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya penggunaan ruang yang optimal. Kemudian yang keempat, terdapat kemungkinan untuk dengan mudah kita melakukan penyesuaian maupun untuk melakukan yang namanya ekspansi. Karena layout kita itu tipenya atau sudah tersusun dengan baik. Tuh. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah dapat meminimisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Oke, jadi itulah tadi layout, ada 3 tipe layoutnya dan juga ada 5 kriteria layout yang baik. Mulai dari tadi konsistensinya seperti apa dengan teknologi produksi khususnya, kemudian adanya arus produksi yang lancar, ketiga penggunaan ruangan yang optimal tentunya, keempat adanya dengan mudah kita melakukan penyesuaian, dan yang kelima terkait dengan biaya dan jaminan keselamatan kerja. Terakhir yang akan kita bahas di dalam aspek teknis adalah jenis teknologi dan peralatan. Nah, biasanya suatu produk tertentu itu dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Jadi misalkan semen. Nah, semen itu kan dapat diproses secara basah dan diproses secara kering. Oleh karena itu, teknologi yang dipilih itu perlu ditentukan secara spesifik. Jadi di sini tidak hanya satu teknologi saja, tapi ada 2 jenis. Misalkan tadi ada proses basah dan juga ada proses keringnya. Nah, berkaitan dengan jenis teknologi dan peralatan, apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Pertimbangan yang pertama adalah ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang kita akan gunakan.
Kedua, keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek bisnis. Ketiga, adalah kemampuan pengetahuan yang dimiliki tenaga kerja dan juga kemungkinan penggunaan tenaga kerja asing. Jadi di sini spesifiknya itu lebih ke tenaga kerjanya, bagaimana kemampuan mereka, kemampuan pengetahuan mereka, atau mungkin kita bisa menambahkan penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian pertimbangan yang keempat adalah teknologi lanjutan sebagai salah satu langkah yang dipilih ketika teknologi yang kita miliki itu sudah usang atau perlu adanya pengembangan di sini. Dan yang terakhir, pertimbangan yang harus kita perhatikan tentunya adalah anggaran. Jangan sampai teknologi atau peralatan yang kita gunakan atau yang kita pilih menyebabkan anggaran kita itu menjadi membengkak. Itulah. Jadi itulah adalah 5 pertimbangan yang harus kita perhatikan ketika kita memilih jenis teknologi dan peralatan yang akan kita gunakan. Selanjutnya terkait dengan alat analisis penentuan lokasi investasi proyek. Nah, tadi di slide awal, jadi di slide 2 kan kita sudah membahas nih bahwa ada beberapa pertimbangan yang perlu kita perhatikan di dalam menentukan lokasi investasi. Ada variabel utama dan ada variabel pendukung. Nah, ingat ada beberapa variabel lain yang mungkin kita bisa masukkan atau yang perlu kita pertimbangkan. Satu, mungkin dari tingkat kekeringan tanah. Dua, mungkin dari kemampuan penyangga itu cukup tersedianya angin mungkin. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembuangan asap. Dan yang terakhir, terkait dengan biaya fondasi. Ingat, alat-alat yang bisa kita gunakan dalam analisis ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, dan juga terkait dengan analisis biayanya. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas materi tentang aspek teknis, kali ini kita akan masuk ke materi kedua terkait dengan tata letak. Tempat dan letak perusahaan itu merupakan salah satu faktor pendukung penting yang dapat menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Nah, ketepatan kita dalam memilih letak dan tempat perusahaan itu akan memberikan bantuan yang sangat berharga, baik dalam kaitannya dengan efisiensi biaya produksi. Jadi tadi, misal nih kita menentukan apakah mau dekat dengan sumber bahan mentah atau bahan baku, ataukah kita memutuskan dengan dekat dengan pasar yang akan kita tuju. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan efisiensi biaya produksi yang harus kita keluarkan. Oke. Dengan demikian, maka letak dan tempat kedudukan perusahaan itu harus diputuskan dengan sangat hati-hati atas dasar fakta yang lengkap, ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek teknisnya. Jadi kita tidak hanya meninjau dari aspek ekonominya saja, tetapi kita juga harus meninjau dari aspek teknis ketika kita ingin memilih letak dan tempat kedudukan perusahaan kita. Letak perusahaan sendiri itu kan merupakan tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabriknya. Nah, letak perusahaan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang efisiensi perusahaan terutama dalam kaitannya dengan biaya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tentunya kita harus tahu adalah harga bahan mentahnya atau bahan pembantunya itu seperti apa, bagaimana tingkat upah buruhnya, harga tanah di sana berapa, berapa pajaknya, tingkat bunganya itu berapa, kemudian biaya alat produksinya tahan lama atau tidak, dan yang terakhir adalah biaya atas jasa dari pihak ketiga. Berikut adalah jenis-jenis letak perusahaan. Jadi letak perusahaan itu dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, terikat keadaan alam, kedua terikat sejarah, ketiga terikat oleh pemerintah, dan yang keempat adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, di mana dari keempat ini nanti akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Pertama adalah letak perusahaan yang terikat pada alam. Nah, letak perusahaan yang terikat pada alam ini pada umumnya karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku yang ada di alam. Jadi contohnya misalkan
perusahaan timah, emas, minyak bumi, dan sebagainya. Jadi, perusahaan pertambangan timah, contohnya di Indonesia, itu akan memilih letak perusahaannya di Pulau Bangka karena memang ketersediaan dan kemudahan bahan baku di pulau tersebut. Nah, kemudian perusahaan pembibitan bunga misalkan memilih letak di puncak karena iklimnya yang mendukung dan sebagainya. Jadi, fokusnya kita itu ketika kita ingin memilih letak perusahaan, kita melihat atau karena produk yang kita hasilkan itu terikat pada alam. Tadi misalkan timah, ya kita pilih lokasinya di Bangka, atau ketika kita pembibitan bunga, maka kita harus memilih letak lokasinya itu di puncak karena memang iklimnya yang mendukung. Kedua, kita melihat letak perusahaan itu berdasarkan pada sejarah. Nah, dalam hal ini perusahaan akan memilih atau menjalankan aktivitasnya itu di suatu daerah tertentu karena ada alasan yang hanya dapat kita jelaskan berdasarkan sejarah. Contoh misalkan, perusahaan batik itu akan banyak kita temui atau didirikan di Jogja karena memang pada mulanya batik itu dikerjakan oleh para wanita keraton untuk mengisi waktu senggangnya. Dan dalam perkembangannya, kegiatan ini itu sudah diorganisir dalam perusahaan yang ada di Jogja dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut itu tersedia banyak tenaga kerja yang memang andal atau ahli di bidang pembatikan, disertai dukungan dari budaya yang kuat dari masyarakat sekitar. Jadi, poin yang kedua ini lebih kepada sejarahnya. Tadi sejarah misal batik nih ya, batik itu sering kita temui di Jogja. Karena memang sejarahnya itu asal mulanya itu dikerjakan oleh wanita keraton dan dalam perkembangannya itu diorganisir dalam perusahaan yang ada di Jogja. Karena memang melihat pertimbangannya itu melihat banyaknya tenaga kerja yang andal di sana. Kemudian disertai dukungan budaya yang kuat dari masyarakat sekitar. Ketiga, letak perusahaan itu ditetapkan pemerintah. Nah, dalam hal ini, letak perusahaan itu ditentukan oleh pemerintah. Atas dasar apa? Atas dasar pada pertimbangan pertama, keamanan, kedua politik, ketiga kesehatan, dan mungkin ada faktor-faktor lainnya. Contoh, letak perusahaan bahan kimia yang berbahaya, maka akan ditentukan lokasinya agak terisolir dari masyarakat sekitar dengan harapan limbahnya yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak mengganggu masyarakat ataupun bila mana pada suatu saat terjadi sesuatu tidak diharapkan terhadap perusahaan tersebut dampaknya dapat ditekan serendah mungkin. Jangan sampai terkena masyarakat. Seperti itu. Jadi di poin yang ketiga ini itu ditetapkan oleh pemerintah keputusannya. Mulai dari keamanannya kita perhatikan terkait dengan politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Terakhir yang akan kita bahas pada materi tata letak adalah letak perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh penting dalam kaitannya dengan pemilihan letak perusahaan yang bersifat industri adalah kedekatan bahan mentah, ketersediaan bahan mentah, tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, modal, kemudahan transportasi, serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Jadi, itulah beberapa faktor dalam memilih letak perusahaan yang bersifat industri. Oke, berarti kita sudah tadi membahas mengenai aspek teknis, kita juga sudah membahas mengenai tata letak, di mana jenis-jenis tata letak perusahaan itu kita bisa melihat dari keadaan alam, sejarah, pemerintah, atau mungkin dari faktor-faktor ekonominya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan WA saya atau mungkin nanti kita bisa diskusi melalui WA grup kelas. Oke, sekian untuk materi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.